Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Refdi Prasetya, NIM 25721109 dari Prodi Teknologi Pangan kelas 2A. Di sini saya akan mereview materi PPT saya yang saya ambil dari Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Januari 2026 yang ditulis oleh Zakarais Adrianto Mautuka dan teman-temannya dari Universitas Tribhuwana Kalabahi Alor NTT. Dan untuk jurnal ilmiah yang saya akan review hari ini yaitu kajian nilai gizi ikan tongkol Eutinus afrinis dengan pengawatan asap cair dari tempurung kelapa. Next. Dan tujuan dari eksperimen menggunakan tempurung kelapa asap cair ini yaitu untuk menguji efektivitas asap cair grade 1, yaitu tempurung kelapa sebagai alternatif pengasapan tradisional yang lebih ramah lingkungan untuk ikan tongkol. Kemudian untuk pengolahan ikan tongkolnya yaitu dengan cara asap cair ditambah rempah. Kemudian ada yang kedua asap cair murni, dan yang ketiga penggaraman tradisional. Dan untuk target proksimatnya yaitu ada 5, yaitu ada kadar air, lemak, protein, kadar abu, dan karbohidrat. Kemudian untuk durasi dan penyimpanan proses pengasapan ikan tongkol yaitu penyimpanan suhu kulkas dikemas vakum selama 1 bulan. Next. Untuk potensi ekonomi alor. Nah, pada tahun 2022 di NTT itu menangkap sekitar 555 ton ikan, dan kemudian kerentanan biologis yaitu masalah utamanya ikan tongkol memiliki kadar air yang sangat tinggi, memicu kerusakan enzimatis dan pertumbuhan mikroorganisme pembusukan secara cepat. Dan untuk keterbatasan konvensional, es batu dan penggaraman seringkali tidak cukup untuk mengawetkan tangkapan masa nelayan yang tidak habis terjual. Nah, untuk yang kedua yaitu mekanisme pertahanan asap cair tempurung kelapa. Pada kelapa terdapat senyawa yang bernama fenol, dan asam bekerja sebagai agen antibakteri yang secara aktif mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusukan pada jaringan ikan. Senyawa kedua yaitu ada senyawa karbonil yang bertindak sebagai antioksidan yang kuat menjaga komposisi lemak agar tidak terurai dan tengik selama penyimpanan. Next. Dan untuk bahan utama dan bahan kimia pertalite yang akan digunakan dalam proses pengasapan ikan tongkol menggunakan asap cair dari tempurung kelapa yaitu ada bahan utamanya yaitu rempah, ikan tongkol segar yang berat sampelnya yaitu 400 gram, dan kemudian ada asap cair grade 1 30 mili, dan kunyit 2 gram, serai 8 gram, dan lengkuas 2 gram. Kemudian ada juga bawang merah sebanyak 8 gram, bawang putih sebanyak 4 gram, dan garam 11 gram serta aquades yaitu 1 liter. Kemudian untuk reagen kimianya yaitu ada pelarut N-hexan untuk ekstraksi lemak. Yang kedua ada H2SO4 pekat sebagai pengurai unsur protein, dan yang ketiga ada NaOH2n pemberi suasana basah pada proses pengasapan nanti. Dan untuk yang keempat ada HCl pekat sebagai pelarut senyawa organik, dan yang terakhir ada indikator bromogresol. Kemudian untuk plan infrastruktur yaitu ada menggunakan oven modifikasi seng-licin, perangkat titrasi otomatis, kemudian ada lampu kajoda yaitu sebanyak ukurannya 100 mili, kemudian ada rangkaian alat soflet serta desikator kaca. Next. Sekarang untuk masuk ke jalur perlakuan
pengasapan ikan tongkol. Yang pertama yaitu asap cair serta rempah. Yaitu yang pertama menggunakan rendam 30 ml asap cair serta 1 ml aquades selama 30 menit. Kemudian balur ikan menggunakan bumbu dan rempah yang didiamkan selama 1 jam. Kemudian panggang menggunakan oven selama 2 jam. Protokol akhir yaitu didinginkan dan dikemas menggunakan vakum, disimpan di kulkas selama 1 bulan. Dan untuk cara yang kedua yaitu asap cair murni, yaitu dengan rendam 30 ml asap cair plus 1 liter aquades selama 30 menit. Sama seperti proses yang pertama. Lalu yang proses kedua ini tidak menggunakan rempah. Jadi langsung kita oven selama 2 jam. Dan untuk proses pengemasan akhirnya sama, yaitu didinginkan, dikemas vakum, serta disimpan di kulkas selama 1 bulan. Kemudian untuk proses yang ketiga yaitu penggaraman tradisional, yaitu yang pertama tidak menggunakan 30 ml asap cair dan aquades, namun menggunakan 11 gram garam murni yang dibalur ke ikan. Kemudian tanpa menggunakan asap cair, lalu dipanggang menggunakan oven sama seperti proses 1 dan 2, yaitu dipanas selama 2 jam. Dan untuk penyimpanan akhir yaitu sama, masih didinginkan, dikemas vakum, serta disimpan di kulkas selama 1 bulan. Next. Lalu untuk ekstraksi kimianya atau uji proksimatnya, yang pertama itu ada kadar air. Nah, untuk kadar air pada pemanasan oven 105 derajat Celcius, mekanismenya itu untuk mengukur selisih bobot konstan setelah penguapan air dan jaringan. Kedua, yaitu ada uji kadar abu. Uji kadar abu pada pembakaran tanur 6-18 jam akan menghasilkan eliminasi total komponen organik melalui suhu ekstrim hingga tersisa mineral organik saja. Kemudian yang ketiga yaitu ada kadar lemak yang menggunakan proses ekstraksi soflet. Jadi ekstraksi soflet itu menggunakan alat yang bernama soflet. Lalu untuk hasilnya sebagai pelarutan dan pengikatan lemak secara berulang menggunakan pelarut kimia atau pelarut organik yang bernama enrichan. Kemudian yang keempat yaitu ada uji kadar protein yang menggunakan proses destruksi dan destilasi ikan zeta sebagai penguraian unsur nitrogen dengan H2SO4, dilanjut dengan titrasi HCl 0,5 N dan indikator warna DCG. Kemudian yang untuk uji kadar terakhir yaitu kadar karbohidrat menggunakan metode by difference, yaitu kalkulasi matematik 100% dikurangi akumulasi persentase air, abu, lemak, dan protein. Next. Kemudian ada profil nutrisi pertama, yaitu profil nutrisi pengasapan menggunakan asap cair dan bumbu rempah. Nah, pada proses ini bisa kita lihat jika profil nutrisinya yaitu ikan tongkol tadi mengandung air sebanyak 54,12%, lemak sebanyak 11,50%, protein sebanyak 25,82%, kemudian ada abu sebanyak 2,55%, dan yang terakhir karbohidratnya sebanyak 1,01%. Dan untuk analisis kimia, menambah bumbu rempah justru menahan laju penurunan kadar air jika dibandingkan dengan perlakuan asap cair murni, yaitu proses yang kedua nanti. Nah, meskipun demikian, profil ini menghasilkan kadar protein terendah di antara ketiga perlakuan nanti,
Hal ini diduga kuat karena partikel rempah yang tidak memiliki sifat pengikat air sekuat senyawa kimia atau asap murni ataupun kristal garam. Dan untuk proses pengasapan cair dan menggunakan beberapa ini itu seharusnya sudah lulus uji mutu, memenuhi standar SNI 2725 2013 dan SNI 7690 2013. Next. Oke, kita akan lanjut ke proses yang kedua ya tadi, yaitu masih menggunakan asap cair namun tidak menggunakan rempah. Dan sebagai profil nutrisinya bisa kita lihat yaitu menggunakan asap cair murni. Kadar airnya pada ikan nongkol yaitu cuma 46,79% dan lemak sebanyak 10,93%. Proteinnya besar ini 30,20%, kadar abunya 4,11%, dan yang terakhir karbohidratnya sebanyak 2,31%. Untuk analisis kimia proses pengasapan cair murni tanpa rempah ini mencetak kadar air terendah, konservasi fisik terbaik, kandungan senyawa asap cair secara aktif mengikat air yang tersisa dalam jaringan daging ikan tongkol. Penurunan drastis volume ini memicu efek konsentrasi pada makronutrien yang secara langsung menyebabkan lonjakan drastis pada persentase total protein hingga 30,20% dan kadar abunya yaitu 4,11%. Dan untuk pengasapan cair murni ini telah lulus status uji mutu, memenuhi standar SNI 2725 tahun 2013 dan SNI 7990 2013. Sama seperti proses yang awal tadi, memenuhi standarnya masih sama. Oke, lanjut next. Ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah proses terakhir, yaitu penggaraman tradisional. Kita dalam menggunakan rempah maupun menggunakan asap cair. Penggaraman tradisional pada ikan tongkol ini mengandung air sebanyak 52,28%, lemak sebanyak 8,43%, protein sebanyak 30,62%, dan kadar abunya ada 4,07%. Dan yang terakhir karbohidratnya, untuk yang proses penggaraman tradisional ini karbohidrat pada ikannya sedikit, yaitu 0,48%. Sekarang kita masuk ke analisis ilmiah. Perlakuan ini mencetak kadar protein tertinggi secara keseluruhan dari ketiga proses tadi, yaitu pada proses penggaraman kadar proteinnya sebanyak 30,62%. Hal ini dikarenakan garam memicu efek osmotik agresif. Osmotik agresif masuk ke dalam jaringan ikan dan secara fisik menggantikan posisi air. Tingginya konsentrasi garam mengubah sifat kelarutan protein seluler, protein presipitasi atau pengendapan, dan menjadi sulit larut sehingga persentase total protein yang terdeteksi pada alat uji menjadi sangat tinggi. Dan untuk statusnya yaitu lulus uji mutu namun tidak memenuhi standar untuk SNI. Ini dikarenakan tadi karbohidrat sebanyak 0,48% saja. Lanjut. Kemudian ada transformasi komposisi makronutrien. Nah, pada ikan tongkol mentah tadi sebelum dilakukan 3 metode pengasapan cair dan rempah, pengasapan cair tanpa rempah dan penggaraman tradisional tadi, ikan tongkol mengandung 69,40% air, lemak sebanyak 1,50%, serta proteinnya sebanyak 25%. Nah, pada proses awal yaitu menggunakan asap cair dan rempah, penurunan air kritis asap cair murni paling agresif menurunkan kadar air turun hingga 22,619.
Ini dikarenakan kunci utama, ini adalah kunci utama untuk perpanjangan umur simpan yang mencegah pembusukan biologis. Karena kadar air sedikit, jadi umur simpan ikan tongkol jadi lebih lama, sehingga sulit sekali untuk mikroba hidup di dalam ikan tersebut dikarenakan sedikitnya kadar air. Kemudian pada proses yang kedua, yaitu konsentrasi lemak. Kombinasi proses pemanggangan, oven dan penyusutan air melipat gandakan persentase lemak secara eksponensial dari 1,50% melompat menjadi kisaran 8% hingga 11,50% pada semua jenis perlakuan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah lonjakan protein esensial. Ketika perlakuan tadi sukses meningkatkan rasio kadar protein dasar. Hal ini membuktikan bahwa proses pengawetan tidak merusak susunan asam amino pada ikan tongkol, melainkan mengkonsentrasi nilai gizi esensial tanpa dekomposisi. Next. Baik, ini adalah kesimpulan terakhir dari proses penggaraman pengasapan ikan tongkol menggunakan asap cair, yaitu efikasi pengawet fisik, penggunaan asap cair konsentrasi 3%, sukses secara mutlak menjaga kualitas ikan selama 1 bulan masa penyimpanan kulkas, dan untuk evaluasinya morfologi luar terbukti steril, tidak berjamur dan tidak berlendir dan tidak berair pada ikan tongkol yang sudah kita lakukan ke 3 perlakuan tadi. Kemudian untuk kepatuhan standar regulasi, ketika metode eksperimental asap cair dan rempah, asap cair murni, dan penggaraman 100% lulus uji dan memenuhi ambang batas mutu SNI 2013. Namun pada penggaraman belum lolos SNI dikarenakan tadi, yaitu karbohidratnya di bawah, hanya sebanyak 0,48%. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.